Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pada modul praktikum otomasi PLC. Untuk bab 1 sendiri yaitu Basic Contact Relay pada PLC Schneider dengan software Zelio Soft 2. Pada tujuan bab 1 ini terdapat 3, yaitu yang pertama, membuat rangkaian pemrograman dengan diagram tangga atau ladder diagram. Untuk yang kedua, memahami masing-masing komponen yang terdapat di dalam program PLC. Untuk yang ketiga yaitu menjalankan dan memprogram PLC dengan menggunakan Zelio Soft 2. Untuk landasan teori sendiri, yang pertama yaitu pengertian Basic Contact Relay. Prinsip kerjanya yaitu rangkaian pembuat magnet untuk menggerakkan penutup dan pembuka saklar internal di dalamnya. Yang membedakan dari kedua peralatan tersebut ialah kekuatan saklar internalnya dalam menghubungkan besaran arus listrik yang melaluinya. Pemahaman sederhananya, bila diberi arus listrik pada koil relay atau kontaktor, maka saklar internalnya juga akan terhubung. Selain itu juga ada saklar internal yang terputus. Hal tersebut sama persis pada kerja tombol push button. Hanya berbeda pada kekuatan untuk menekan tombolnya. Saklar internal inilah yang disebut sebagai kontak NO atau normally open, yang mana bila koil kontaktor atau relay dalam keadaan tak terhubung arus listrik, kontak internalnya dalam kondisi terbuka atau tak terhubung. Dan kontak NC atau normally close, yaitu sebalikan dari normally open. Berikut simbol kondisi NO dan NC pada tombol dan relay. Untuk yang di sebelah kiri yaitu kondisi NO dan NC pada tombol, sedangkan yang di sebelah kanan yaitu simbol kondisi kontak NO dan NC pada relay. Yang membedakannya yaitu pada penggerakan kontak, pada tombol penggerak kontaknya yaitu jari tangan, sedangkan pada relay penggerak kontak yaitu koin magnet. Relay sendiri dianalogikan sebagai pemutus dan penghubung, seperti halnya fungsi pada tombol dan saklar, yang hanya bekerja pada arus kecil 1 ampere hingga 5 ampere. Sedangkan kontaktor dapat dianalogikan juga sebagai breaker untuk sirkuit pemutus dan penghubung tenaga listrik pada beban. Karena pada kontaktor selain terdapat kontak NO dan NC, juga terdapat 3 buah kontak NO utama yang dapat menghubungkan arus listrik sesuai ukuran yang telah ditetapkan pada kontaktor tersebut. Misalnya 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, dan seterusnya. Pada gambar berikut yaitu visualisasi internal kontak pada kontaktor. Di sini terlihat normally open utama 1, normally open utama 2, dan normally open utama 3 terdapat di antara NC dan NO. Sedangkan pada koil magnet terdapat di atas. Sedangkan untuk lambangnya terdapat seperti di sebelah kiri, yang mana NC dan NO berada di atas sendiri dan disusul oleh NO utama 1, NO utama 2, dan NO utama 3, lalu diakhiri dengan koil magnet. Untuk normally open sendiri ialah daya yang mengalir pada waktu kontak ditutup. Umumnya output adalah 0 apabila kontak tidak ditutup. Untuk normally closed ialah daya mengalir secara langsung tanpa kontak harus ditutup. Umumnya output adalah 1. Untuk lambangnya seperti berikut. Untuk gambar 1.3 yaitu simbol kontak NO, sedangkan untuk gambar 1.4 merupakan simbol kontak NC. Yang berikutnya yaitu Truth Table of Logic Gate atau tabel kebenaran gerbang logika, yang mana tabel yang dipergunakan untuk menganalisa suatu nilai kebenaran. Berikut beberapa tabel kebenaran gerbang logika dari gerbang AND, OR, dan XOR. Untuk gerbang AND sendiri yaitu
output akan bernilai 0 ketika kedua input atau salah satu dari input bernilai 0. Namun, output akan bernilai 1 ketika kedua nilai input bernilai 1. Untuk gerbang logika OR sendiri, output akan bernilai 0 ketika input A dan input B bernilai 0. Namun, output akan bernilai 1 ketika salah satu dari input atau kedua input bernilai 1. Untuk XOR sendiri, output akan bernilai 0 ketika nilai input sama. Namun, output akan bernilai 1 ketika nilai input berbeda. Untuk alat dan bahan pada bab ini, yaitu pertama PLC Zelio Relay 1 unit, yang kedua software Zelio 1 unit, yang ketiga saklar 2 unit, yang keempat pengaman 1 fasa 1 unit, yang kelima pengaman 3 fasa 1 unit, yang keenam power supply DC 1 unit, lalu yang ketujuh lampu 3 unit, dan yang kedelapan kabel secukupnya. Untuk prosedur percobaan yaitu sediakan alat dan bahan sesuai dengan ketentuan. Lalu, buka software Zelio Soft 2 yang telah diinstal. Untuk tampilan pertamanya yaitu seperti ini. Lalu kita pilih Create New Program. Lalu, pilih jenis PLC yang digunakan. Untuk di lab sistem kendali sendiri menggunakan tipe SL3B262BD. Lalu kita klik Next. Setelah itu, untuk input dan outputnya juga menyesuaikan. Di sini kita menggunakan SL3XT61BD. Lalu Next. Nah, untuk di sini pilih ladder. Untuk tampilannya akan seperti berikut. Lalu, buat diagram tangga dengan ketentuan seperti tabel berikut. Terdapat 3 kondisi, di mana kondisi pertama, nilai output bernilai 0 ketika input A dan B bernilai 0, dan output akan bernilai 1 ketika salah satu dari input bernilai 1 atau keduanya bernilai 1. Untuk pembuatan laddernya, pada bagian pojok kiri bawah ini I atau saklar, kita pilih saklar 1, kita drag ke kontak 1 nomor 1. Lalu untuk karena membutuhkan 2 input, kita masukkan I2, kita drag ke kontak 1 nomor 2, lalu kita hubungkan. Di sini kita menggunakan 2 saklar normally open, dapat dilihat di sini. Lalu kita hubungkan hingga ke coil. Untuk coil sendiri kita menggunakan lampu, atau outputnya kita menggunakan lampu. Di key ini kita drag. Dan berikut ladder untuk kondisi 1. Lalu setelah kita selesai membuat laddernya, kita klik simulation pada lambang S di sebelah kanan pojok atas. Untuk yang di sini yaitu saklarnya, sedangkan untuk yang di sini yaitu gambar lampu. Lalu kita ketik run di sebelah pojok kanan atas. Nah, di sini terlihat ketika saklar 1 dan kedua bernilai 0, maka lampu Q1 juga akan mati atau bernilai 0. Namun ketika saklar 1 hidup, maka lampu juga akan hidup. Dan ketika saklar 1 mati dan
saklar 2 hidup atau bernilai 1, maka lampu juga akan hidup. Dan ketika kedua saklar hidup atau terhubung, maka lampu akan hidup. Hal ini memenuhi kondisi pertama. Untuk menghentikannya, kita klik stop. Lalu kita klik edit di sebelah kiri dari simulasi. Lalu berlanjut ke kondisi kedua. Yang mana di sini kita menggunakan satu input dan nilai input berkebalikan dengan nilai output. Yang mana nilai output akan bernilai 1 ketika input 0 dan output akan bernilai 0 ketika input 1. Untuk kondisi 2 kita menggunakan saklar 3. Lalu kita hubungkan dengan koil. Untuk koilnya sendiri kita menggunakan key 2 sebagai indikator. Karena di sini kita ingin memenuhi kondisi 2, maka kita menggunakan normally close. Lalu kita simulasikan. Di sini terlihat ketika saklar 3 tidak terhubung, maka lampu akan hidup. Atau ketika saklar bernilai 0, maka lampu akan bernilai 1. Sedangkan ketika saklar bernilai 1, maka lampu 2 akan mati atau bernilai 0. Hal ini memenuhi kondisi kedua. Lalu kita stop dan kita edit lagi. Untuk berikutnya yaitu kondisi ketiga. Untuk kondisi ketiga ini, kita diminta untuk output akan bernilai 1 ketika kedua input bernilai 1, namun output akan bernilai 0 ketika salah satu dari input atau kedua input bernilai 0. Untuk kondisi ketiga, kita menggunakan saklar I4 dan I5. Lalu kita hubungkan dengan koil. Untuk koilnya sendiri yaitu key 3 atau lampu 3. Seperti ini laddernya. Lalu kita simulasikan. Di sini terlihat ketika kedua saklar tidak terhubung atau bernilai 0, maka lampu akan mati. Namun ketika saklar 1 terhubung, lampu juga akan mati. Dan ketika saklar 5 terhubung, maka lampu akan mati. Dan ketika kedua saklar terhubung, maka lampu akan hidup. Hal ini memenuhi kondisi ketiga. Untuk berikutnya yaitu setelah merangkai ladder sesuai dengan kondisi di atas, dengan output berupa koil atau masukan hasil percobaan pada tabel data, maka kita akan merangkai rangkaian pada PLC scanner. Jadi di sini saya akan mensimulasikan hasil ladder diagram yang telah dibuat dan diisi ke modul. Untuk langkah pertama, kita hubungkan isi dengan modul PLC Schneider. Kita menghubungkan menggunakan kabel dengan tipe SR2B21BG. Untuk bentukannya seperti ini. Lalu langkah kedua yaitu kita hubungkan PLC dengan sumber.
Di sini kita menggunakan power supply. Pada power supply terdapat plus minus, yang dimana pada plus ini kita menghubungkannya dengan kabel merah. Menghubungkan dengan kabel merah. Di sini kita menggunakan power supply 24 volt DC. Lalu untuk bagian minus atau min, kita hubungkan dengan menggunakan kabel hitam. Lalu pada ladder diagram kita menggunakan dua input yaitu I1 dan I2, dan kita menggunakan satu output yaitu I1. Lalu pada PLC ini input 1 atau I1 dihubungkan dengan switch pada bagian tengah. Di sini terdapat COM input. Untuk COM input sendiri itu bernilai positif. Jadi untuk COM input itu sendiri kita hubungkan dengan sumber yang bernilai positif. Ini. Setelah itu kita menggunakan satu output. Nah, satu output itu I1, di sini terdapat I1. Pada I1 lubang pertama ini kita hubungkan dengan COM input. Ini. Lalu pada lubang kedua I1 kita hubungkan dengan lampu, karena di sini kita menggunakan indikator lampu. Setelah itu yang terakhir jangan lupa di sini terdapat COM pada bagian akhir lampu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi 2. Untuk kondisi 2 itu sendiri kita menggunakan satu input yaitu I3, sama seperti kondisi 1, I3 dihubungkan dengan switch. Lalu kita lanjut ke kondisi 3. Untuk kondisi 3 sendiri kita menggunakan dua input yaitu I4 dihubungkan dengan switch I4 juga. Lalu I5 dihubungkan dengan switch I5 juga. Setelah itu di sini terdapat COM. Untuk COM input di bagian atas kita hubungkan dengan sumber yang bernilai positif. Lalu pada COM bagian bawah, karena kita juga menggunakan I4 dan I5, untuk COM sendiri bagian bawah diparalelkan dengan COM bagian atas. Lalu kita lanjut ke indikator atau output. Nah, di sini kita menggunakan untuk kondisi 2 menggunakan satu output yaitu Q2. Jadi untuk Q2 ini sendiri pada lubang pertama dihubungkan pada COM 1, COM input 1 bagian atas. Lalu pada lubang kedua dihubungkan dengan indikator lampu, sama seperti kondisi 1. Seperti ini. Lalu dilakukan juga pada Q3. Namun untuk Q3 sendiri pada lubang pertama bisa kita paralelkan dengan Q2. Lalu untuk lubang kedua pada Q3 kita hubungkan ke lampu ketiga. Lalu kita nyalakan. Ini hasilnya. Jadi pada kondisi 1 kita menggunakan prinsip gerbang logika OR, yang dimana ketika input 1 bernilai 1 dan input 0 bernilai 0, maka indikator lampu akan menyala. Ketika input 1 bernilai 0 dan input 2 bernilai 1, maka indikator L1 juga tetap menyala. Namun ketika kedua indikator bernilai 0, maka lampu tidak akan menyala. Kondisi 3 kita menggunakan prinsip gerbang logika AND, yang dimana ketika I4 bernilai 1 dan I5 bernilai 0, maka indikator lampu tidak menyala. Namun ketika I4 bernilai 1 dan I5 bernilai 1, maka lampu akan menyala.